Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama menghadiri perkuliahan meskipun secara virtual. Namun perkuliahan hari ini bisa berjalan dan seluruh mahasiswa-mahasiswiku bisa hadir secara online juga ya. Oke. Hari ini materi yang akan saya bawakan yaitu berkaitan dengan persamaan diferensial koefisien linear bagian 1. Jadi ini bagian pertamanya, yaitu bicara tentang bagaimana menyelesaikannya dengan metode homogen. Kemarin homogen itu bagaimana kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan fokus bagaimana menyelesaikannya. Oke, kita lihat sama-sama. Bentuk umum dari suatu koefisien linear itu bentuknya seperti ini. AX tambah BY tambah C DX tambah PX tambah QY tambah R DY sama dengan 0. Ini bentuk umumnya ya. Dapat diselesaikan dengan 3 cara berdasarkan bentuk persamaan diferensialnya. Cara 1, bila C sama dengan 0 dan R sama dengan 0, ini cara pertama ya. Bentuk pertama, cara pertama. Maka bentuk umumnya menjadi, jadi C dan R ini kita anggap 0. Jadi bentuk umumnya seperti ini. AX tambah BY DX ditambah PX tambah QY DY sama dengan 0. Ini adalah PDB homogen. Ya. Ya, PDB homogen. Mengapa PDB homogen? Kita sudah buktikan kemarin kan? Bagaimana cara membuktikan suatu persamaan diferensial homogen atau tidak? Kita sudah di materi sebelumnya. Sehingga diselesaikan dengan mensubstitusikan. Jadi caranya dengan mensubstitusikan atau memisalkan P itu sama dengan Y per X. Ya, jadi kita misalkan Y per X. Sehingganya, contoh, ya, perhatikan contoh. Selesaikan PDB, X tambah Y dx, tambah Y kurang X dy sama dengan 0. Ya. Ini pertama yang harus kita lakukan. Karena bentuknya seperti ini, kita bisa pastikan bahwa dia adalah PDB homogen. Sehingga untuk menyelesaikan ini, terlebih dahulu kita membagi seluruh variabel. Ingat ya, yang kita misalkan itu V sama dengan Y per X. Berarti kita akan rubah semua bentuk menjadi per X. Ya, yang pertama, X ini kita bagi dengan X. Jadi semua sisi, semua ruas kita bagi dengan X. X dibagi X ditambah Y per X dx. Itu ditambah Y per X dikurang X per X dy sama dengan 0. Sehingga hasilnya 1 tambah Y per X dx ditambah Y per X kurang 1 dy itu sama dengan 0. Kita dapatkan suatu persamaan yang kedua. Jadi dari persamaan 1 tadi kita dapatkan persamaan kedua dengan cara membagi dengan X. Kemudian kita lanjutkan. Setelah kita sudah dapatkan persamaan kedua tadi, kita gunakan pemisalan V Y per X. Maka Y sama dengan V kali X. Dan kita turunkan ini Y sama dengan Vx. dy sama dengan V dx ditambah X dv. Ya, sesuai rumus turunan ya, rumus perkalian turunan. Kita substitusikan pemisalan-pemisalan ini ke persamaan kedua. Ya. Yang pertama, kita lihat ini ada Y per X. Y per X, kita misalkan berarti Y per X itu menjadi V. V kan sama dengan Y per X, jadi V. Tambah V kurang 1 ya. Kita lihat juga tadi ada Y per X juga ya. V kurang 1. dy. Ingat, dy kita misalkan. Dy adalah V dx tambah X dv. Kita tuliskan kembali sama dengan 0. Kemudian, 1 tambah V dx sama dengan, kita kumpulkan yang memiliki variabel dx. Ya, kita dapatkan seperti ini. 1 tambah V dx ditambah V kuadrat kurang V dx. V kuadratnya dari mana? Ya, V kali V. Negatif 1 kali V, negatif V ya. V kuadrat kurang V dx. Kemudian V kurang 1 dikali X kali dv ya. Kita pisahkan sama dengan 0. Jumlahkan yang memiliki variabel dx. Jumlahkan. Artinya kalau sama bentuknya, kita bisa jumlahkan. Yang ada variabel dx, yang pertama ada V kuadrat. Kita tulis. Kemudian ditambah 1. Dari mana 1 kita akan lihat. Ya, V-nya ini sama. Jadi sini positif V.
Di sini kurang V, jadi kalau positif V dikurang P hasilnya 0, habis ya. Jadi V-nya habis, tinggal V kuadrat ditambah 1 dx ditambah V kurang 1 x dV sama dengan 0, persamaan 4. Kita dapatkan lagi persamaan 4. Jadi dari persamaan 3 tadi kita dapatkan persamaan 4. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan x seper x dikali P kuadrat ditambah 1. Ya, tujuannya untuk apa? Kita akan hilangkan X yang di sini. Kemudian kita akan hilangkan P kuadrat tambah 1 yang ada di sini. Dan akan memunculkannya X di sini. Jadi X dengan X, P dengan P. Untuk bisa diintegralkan. Jadi kita akan dapatkan seperti ini. Dx per X ditambah V kuadrat 1 per V kuadrat tambah 1 dV. Sama dengan 0. Ini adalah persamaan yang kelima. Kemudian setelah kita dapatkan persamaan kelima, kita sudah dapatkan bahwa X dengan dx, V dengan dV, maka kita bisa langsung integralkan. Kita integralkan. Seperti ini bentuknya. Integral dx per x, integral V kuadrat P kurang 1 per V kuadrat tambah 1 dV sama dengan integral 0. Kita bisa rubah bentuknya menjadi seperti ini. Jadi V kita pisahkan dengan negatif 1. V per V kuadrat tambah 1 dikurang integral 1 per V kuadrat tambah 1 dV sama dengan integral 0. Ya, hasil integralnya kita cari satu-satu. Yang pertama integral dx per x sama dengan ln x. Integral V per V kuadrat tambah 1 dp sama dengan 1/2 ln V kuadrat tambah 1. Ya, cara integralnya saya lampirkan di bagian belakang. Nanti sebentar kalian lihat sendiri di bagian belakang bagaimana cara mengintegralkannya. Ini sudah ada di bagian materi kalkulus kedua. Kemudian yang ketiga, seper V kuadrat tambah 1 dv itu ada sama dengan arcus tan V. Sehingganya kalau kita gabungkan jawaban ini, hasilnya adalah ln x ditambah 1/2 ln V kuadrat tambah 1 kurang arcos tan V sama dengan C. Kita ubah kembali V sama dengan Y per X, maka didapatkan ln X ditambah 1/2 ln Y per X pangkat 2 ditambah 1 kurang arcus tan Y per X sama dengan C. Yang merupakan hasil penyelesaian. Jadi persamaan diferensial tadi, inilah hasil penyelesaiannya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan kalau ada pertanyaan ke chat pribadi saya di WA. Kemudian silakan dikerjakan latihan soalnya. Latihan soalnya itu 1 nomor. Soalnya seperti berikut. Silakan kalian kerjakan. Ya, kalian harus memastikan yang pertama adalah bahwa bentuk ini adalah homogen sehingga bisa diselesaikan dengan pemisalan V sama dengan Y per X, ya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.